Jadi, karena video Bapak Erlangga Hartarto ini yang disampaikan pada acaranya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan tahun 2023 yang disampaikan pada tanggal 5 Maret kemarin, sehingga banyak sekali yang beranggapan kalau penerima PKH dan juga BPNT itu akan mendapatkan bansos tambahan atau bonus. Nah, padahal maksud dari Bapak Erlangga di sini yang disampaikan pada acara tersebut, kedepannya atau dimulai pada bulan Maret, April sampai dengan bulan Mei, maka pemerintah akan memberikan bantuan sosial pangan atau bansos sembako kepada masyarakat yang tergolong layak bantu dan masuk ke dalam desil penerima PKH dan juga BPNT. Jadi bansos ini murni tidak ada hubungannya dengan PKH dan juga BPNT, melainkan ini adalah program tersendiri. Nah, kita simak videonya bersama-sama sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah selanjutnya juga menjaga daya beli masyarakat dengan inflasi yang terkendali serta peningkatan investasi menjadi strategi pencapai pertumbuhan ekonomi. Terkait ketahanan sektor eksternal juga menjadi perhatian pemerintah, terutama untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi, terutama dari inflasi import yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi. Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting dan sekali lagi pemerintah dalam pengaturan devisa hasil ekspor ini sedang merevisi PP 1 nomor 2019 antara lain bahwa produk-produk sumber daya alam dan hilirisasi seluruhnya diatur untuk masuk ke Indonesia, kemudian juga kewajiban menyimpan di rekening khusus dengan nilai setingginya di atas $250.000, besaran minimumnya adalah 30% dari nilai ekspor dan jangka waktunya 90 hari. Tentu insentif fiskal dan insentif keuangan untuk penempatan devisa hasil ekspor akan diberikan oleh Menteri Keuangan dan oleh Gubernur Bank Indonesia. Di dalam memitigasi transmisi kenaikan harga komoditas dan juga resiko domestik, pemerintah maupun pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam wadah TPID harus bekerja extra effort agar inflasi ataupun harga-harga tetap terkendali. Kita ketahui realisasi inflasi di tahun 2022 kemarin tadi disampaikan Pak Gubernur sebesar 5,51% dan ini merupakan output dari GNPIP. Kami apresiasi Pak Gubernur beserta seluruh gubernur se-Indonesia, bupati, wali kota atas kerjasamanya. Ini tentu lebih rendah daripada inflasi yang diperkirakan semula antara 6 sampai 6,5% year on year. Sehingga tentu sinergi dan koordinasi yang solid dari TPID untuk pengendalian volatile food dan peningkatan administered price. Kita tahu bahwa harga beras kemarin ada peningkatan, salah satu yang tertinggi adalah faktornya adalah harga beras. Namun kita melihat di bulan Maret dan April ini adalah musim panen. Tentu kita tidak ingin pada saat kemarin produksi beras rendah, harga tinggi, dan pada saat panen harga turun. Sehingga tentu kita akan kehilangan beberapa segi baik dari nilai tukar petani maupun dari segi inflasi. Sehingga tentu ini perlu kita jaga agar nilai tukar petani bisa baik dan nilai inflasi bisa terkendali. Terkait administered price, pemerintah melihat komponen tertinggi dari transportasi udara adalah aftur, dan pemerintah sedang melihat apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi harga aftur tersebut. Mengawali tahun 2023, inflasi IHK masih di atas 5%, yaitu bulan Januari 5,28% dan Februari naik 5,47%. Tentu kita harus memonitor bulan Maret dan April, apalagi memasuki bulan Ramadan dan hari besar keagamaan. Secara spasial, realisasi inflasi gabungan kota ini berada di atas nasional. Nah, tentu inflasi administered price kita terus sekarang cenderung menurun, namun kita harus memonitor pada saat nanti 80 juta penduduk pulang kampung. Nah, ini tentu akan menjadi
tantangan tersendiri. Kemudian agenda GNPIP tentunya sejak tahun 2022 telah berjalan secara baik dan memperhatikan kondisi tersebut. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan itu yang besarnya 104,2 triliun dengan fokus program untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan. Penguatan sektor pertanian antara lain pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur, termasuk juga penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, kemudian DAK fisik dan non-fisik, serta dana desa terkait dengan ketahanan pangan. Dari segi logistik, pemerintah juga akan membangun jalan, di mana jalan itu menjadi anggaran dari pusat yang anggarannya lebih dari 30 triliun di tahun 2022 ini. Selanjutnya, sektor pembiayaan bagi pertanian didorong melalui program KUR alat pertanian dan mesin pertanian, di mana untuk KUR alat pertanian plafon kreditnya 500 juta sampai dengan 2 miliar dengan suku bunga margin sebesar 3%. Nah, saat terjadi hujan, maka tentu tantangannya adalah pengeringan dan tentu KUR Al-Sintan ini bisa segera dimanfaatkan. Dan tentu untuk KUR Al-Sintan ini tidak diperlukan agunan tambahan, dan di sini pemerintah memberikan subsidi, dan tentu untuk mitigasi, pemerintah tentu akan mendorong bahwa Al-Sintan ini dilengkapi oleh GPS dan juga mesin pengukur produksi. Hadirin yang saya hormati, untuk memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, peningkatan harga pangan dan tarif menjadi tantangan dan kami berharap langkah antisipatif bisa dilakukan. Kemudian yang antara lain dilakukan dengan pemantauan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging, telur ayam ras. Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam, dan ini sedang diatur regulasinya, akan diberikan dalam bentuk 3 bulan, terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non-tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan, dan juga kami mengingatkan bahwa bulan Maret ini akan ada survei terkait dengan kemiskinan, sehingga tentu diharapkan kita bisa menahan inflasi agar kemiskinan tidak meningkat. Nah, bantuan sosial ini akan dilaksanakan di bulan Maret, April, dan Mei. Kedua, optimalisasi operasi pasar dan pasar murah untuk komoditas pangan strategis, dan di sini Kepala Badan Pangan sedang juga mempersiapkan beserta Bulog agar keterjangkauan harga ini tersedia di pasar-pasar tradisional. Yang ketiga, memastikan alokasi anggaran subsidi ongkos angkut melalui APBD. Sekali lagi, ini subsidi ongkos angkut melalui APBD dengan biaya tidak terduga bisa dimanfaatkan untuk ini, dan tentu dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Mendagri akan mengkoordinasikan dan bisa membantu memfasilitasi hal ini. Keempat adalah pengawasan, terutama untuk pangan dan energi. Dan terakhir tentu dukungan dari para bankir ini dalam bentuk moral suasion, dalam arti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia untuk diterapkan di lapangan agar pengelolaan ekspektasi masyarakat ini bisa terjaga, sehingga terkait dengan ketersediaan pasokan maupun juga terkait dengan pembelanjaan bisa dilakukan secara bijaksana, sehingga tidak terjadi overbuying akibat daripada misinformasi. Bapak Ibu yang saya banggakan, pemerintah dan Bank Indonesia dengan TPIP dan TPID terus mendorong sinergi agar inflasi tetap dalam sasaran 2023, yaitu tentu kita menargetkan di 2023 inflasinya adalah 3,6%, dan tentu ini menjadi fondasi yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian baik di 2023 maupun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama TPIP, kami ucapkan terima kasih atas seluruh upaya dan kerja keras seluruh pihak
Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, para gubernur, Kapolri dan seluruh Kapolda dan Kapolres serta TNI Polri, sehingga tentu kita bisa menjaga stabilitas harga di tingkat daerah dan kerjasama sekali lagi menjadi kunci untuk penanganan melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pusat. Dan dengan ini tentunya saya berharap supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.